Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Aisyah Fitri dari kelas SMA 2019 dengan NIM 19106100008 yang akan menjelaskan materi logika mengenai proposisi dan oposisi, dan silakan disimak videonya ini. Oke. Sini saya akan menjelaskan tentang proposisi dan oposisi dalam mata kuliah logika, dan saya mengambil materinya dari buku logika dari karya Drs. Haji Mundiri. Yang pertama, apa sih itu proposisi? Proposisi adalah unit terkecil dari pemikiran yang mengandung maksud sempurna. Nah, proposisi ini dibagi lagi menjadi dua, yang menurut sumber dan menurut bentuk. Nah, yang menurut sumber dibagi lagi menjadi dua, yaitu proposisi analitik dan proposisi sintetik. Nah, untuk yang bentuk yang kedua, yaitu menurut bentuknya, ada tiga: proposisi kategorik, hipotetik, dan disjungtif. Nah, sebelum kita masuk untuk membahas ini, kita akan mengetahui unsur dari proposisi itu apa aja. Yang pertama, ada subjek, yang dibicarakan itu apa. Terus yang kedua, predikat, penjelasan mengenai subjek. Kopula, hubungan antara S dan P, subjek dan predikat. Dan kuantifir, banyaknya satuan objek. Nah, untuk kuantifir ini bisa berupa kata semua, sebagian, atau yang lainnya. Lanjut. Nah, bentuk proposisi yang pertama ini menurut sumber. Menurut sumber yang pertama ada proposisi analitik. Predikatnya mempunyai makna yang sudah terkandung di subjeknya. Contoh, mangga adalah buah. Semua orang tahu bahwa mangga itu buah. Jadi buah ini kan predikatnya itu sudah mengandung makna yang mudah dipahami oleh banyak orang itu. Yang kedua, proposisi sintetik. Predikatnya bermakna yang bukan menjadi keharusan bagi subjeknya. Contoh, mangga itu manis. Nah, manis di sini itu kan relatif. Bisa dianggap oleh saya mangga itu manis, dan bisa dianggap oleh orang lain mangga itu rasanya masam. Yang bentuk yang kedua, menurut bentuk. Yang pertama, proposisi kategorik, mengandung pernyataan tanpa syarat. Proposisi kategorik ini mempunyai bentuk yang paling sederhana yang terdiri dari satu subjek, satu predikat, satu kopula, dan satu kuantifir. Contoh, sebagian ini mewakili dari kuantifir. Manusia ini subjeknya, adalah kopula, penghubung antara S dan P. Pemabuk ini predikat. Proposisi kategorik, kopulanya selalu adalah, bukan, atau tidak. Nah, ini kopulanya adalah. Yang kedua, proposisi hipotetik, kebenaran yang dinyatakan digantungkan pada syarat tertentu. Kopulanya jika, apabila, dan manakala. Dilanjutkan dengan maka. Ada dua bentuk. Yang pertama, bila A adalah B, maka A adalah C. Contoh, jika tanaman sering diberi pupuk, maka tanaman akan subur. Yang A itu jika tanaman, yang B sering diberi pupuk, dan A kembali lagi ke tanaman, dan C-nya akan subur. Lanjut. Proposisi hipotetik ada kalanya merupakan hubungan keharusan dan kebiasaan. Hubungan kebiasaan, misal jika dia lulus, maka orang tuanya akan bangga. Jika A, maka B. Nah, kebiasaan ini kalau misal kita lihat anak lulus, pastinya kita akan bangga. Dan contoh untuk hubungan keharusan, bila nyawa meninggalkan raga, maka berakhir kegiatan jasmani. Bila nyawa meninggalkan raga, maka berakhir kegiatan jasmani. Nah, nyawa ini kan kalau meninggalkan raga kan berarti dia mati. Kalau dia mati kan dia tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia kan akan dikubur. Yang ketiga, proposisi disjungtif. Tipe proposisi ini kondisional, seperti gabungan antara proposisi yang sebelumnya tadi.
Jika dianalisis, proposisi itu benar dan proposisi itu salah. Kopula dari proposisi disjungtif bervariasi dan berfungsi menghubungkan dua buah alternatif. Misal, hidup kalau tidak bahagia adalah susah. Nah, ini kan jika dianalisis kan ada proposisi itu benar. Hidup kalau tidak bahagia adalah susah kan itu benar dan salah. Proposisi disjungtif ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang sempurna dan ada yang tak sempurna. Kalau yang sempurna rumusnya itu A mungkin B, mungkin non B. Contoh, Hasan mungkin masih hidup, mungkin sudah mati. Yang kedua, proposisi disjungtif tak sempurna, rumusnya A mungkin B, mungkin C. Contoh, Hasan berbaju putih atau berbaju hitam. Tipu. Lanjut. Bab yang kedua yaitu oposisi, relasi antara proposisi. Ini tuh menjelaskan tentang hubungan. Ada 6 macam hubungan dalam logika. Yang pertama, hubungan independen. Pernyataan mempunyai hubungan ini manakala permasalahannya sama sekali terpisah. Contoh, kuda Sumbawa kuat-kuat, pohon asam berakar tunggang. Hubungan independen mempunyai tabiat. Benar salahnya pernyataan pertama tidak dapat dipakai menentukan benar salahnya pernyataan yang lain. Kebenaran pernyataan kuda Sumbawa kuat-kuat tidak dapat dipakai menentukan benar salahnya pernyataan kedua. Pohon asam berakar tunggang, begitu pula sebaliknya. Yang kedua, hubungan ekuivalen atau persamaan. Pernyataan mempunyai makna yang sama. Contoh, semua besi adalah logam, sebagian logam adalah besi. Kita ketahui bahwa semua besi itu termasuk dalam golongan logam, dan sebagian logam itu bisa disebut besi. Yang ketiga, hubungan kontradiktif atau pertentangan. Subjek dan predikatnya sama, tetapi berbeda dalam kualitas dan kuantitas. Contoh, semua orang sukses rajin, sebagian sukses tidak rajin. Hubungan yang ketiga, kontradiktif atau pertentangan. Subjek dan predikat sama, tetapi berbeda dalam kualitas dan kuantitas. Contoh, semua orang sukses rajin, semua sukses tidak rajin. Sekarang kita buktikan tabiat hubungan kontradiktorinya dengan contoh pasangan A dan O ini. Bila dalam kenyataan semua orang yang sukses itu adalah orang yang rajin, maka pernyataan A benar dan O salah. Sedangkan bila dalam pernyataan beberapa orang yang sukses adalah orang yang tidak rajin, maka pernyataan O benar dan A salah. Yang keempat, perlawanan subjek. Yang keempat, hubungan perlawanan. Subjek dan predikat sama, kuantitas sama-sama universal, namun kualitas berbeda. Contoh, A semua politikus curang, E sebagian politikus tidak curang. Hubungan perlawanan ini salah satu pernyataannya harus salah dan bisa salah keduanya. Sekarang kita selidiki tabiat hubungan perlawanan dengan mengambil pasangan A dan E sebagai contoh. Bila semua politikus ini curang, maka pernyataan A benar dan E salah. Bila dalam kenyataan semua politikus tidak curang, maka A salah dan E benar. Bila dalam kenyataan ada yang curang dan ada yang tidak curang, maka pernyataan A dan E sama-sama salah. Dan hubungan yang kelima, hubungan setengah perlawanan. Dua pernyataan mempunyai hubungan subkontrari manakala term subjek, predikat sama, kuantitas sama, sama-sama partikular, dan berbeda dalam hal kualitas. Hubungan ini seperti contoh I dan O. Sebagian mahasiswa tidak malas, dan yang O sebagian mahasiswa malas. Bila dalam kenyataan semua mahasiswa tidak malas, maka I benar. Dan hubungan yang terakhir, hubungan implikasi. Subjek, predikat, kualitas sama, berbeda dalam hal kuantitas. Contoh, A semua mahasiswa kompleks C rajin, I sebagian mahasiswa kompleks C rajin, E semua patriot tidak malas, O sebagian patriot tidak malas. Kita mengambil pasangan A dan I. Bila dalam kenyataan semua mahasiswa di kompleks C memang rajin, maka A benar. Begitu pula I.
Jadi di sini keduanya benar bila dalam pernyataan semua mahasiswa kompleks C tidak rajin, maka A maupun I salah. Di sini terjadi kemungkinan salah keduanya bila dalam pernyataan mahasiswa kompleks C ada yang rajin dan ada pula yang tidak, maka I benar dan A salah. Di sini terjadi kemungkinan juga satu benar dan satu salah. Pernyataan ini juga terjadi bila kita mengikuti pernyataan E dan O. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila ada kelebihan mohon dikembalikan dan dikomen di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube dari kelasku yang ada namanya di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.